Smart Listeners, pada tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu, informasi publik memegang peranan vital dalam memastikan transparansi dan keadilan proses demokrasi. Smart Listeners tahap ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengumuman data hasil suara dari seluruh tempat pemungutan suara. Informasi yang akurat dan jelas penting untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat. Smart Listeners, kami sapa Anda di pagi hari ini atau di siang hari ini dalam talkshow bersama Mitra Wacana di Smart 102,1 FM Yogyakarta. Bersama dengan saya Victor, senang sekali menyapa Anda di siang hari ini. Semoga Anda dalam kondisi yang baik, sehat, lancar urusannya di hari ini. Dan semoga yang penting sehat ya, karena kita sedang menghadapi perpindahan cuaca. eh, Kemarau ya iya, panas ya iya, sumuk ya iya, hujan ya iya. Jadi harus tetap apa ya, waspada untuk kesehatan gitu mungkin ya Pak Awan ya. Langsung gregesi gitu. Sok gregesi, nah itu loh, ini gregesi itu memang apa ya, salah satu jenis indikator dari tubuh kita. Nah, dan semoga dengan sehat semua urusan dan juga rencananya bisa lancar begitu, Smart Amin. Listeners. Amin. Baik, kita akan bahas satu topik yang menarik di siang hari ini bersama Mitra Wacana dari jam 11 pagi sampai jam 12 siang. Tema atau topik kita adalah informasi publik, tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Saya mau sapa narasumber saya di siang hari ini. Ada bidang penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga lebih lengkapnya koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Mas Wawan Budianto, SAG MSI. Saya manggilnya Mas Wawan. Mas Ya, Wawan, selamat pagi. selamat pagi Mas Victor Ya, dan selamat pagi Smart Listener. betul. Nah, Sehat Mas ya, Wawan? alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Sehat ya. bisa sampai ke Smart Smart FM FM. ini ya. Wah, iya. Ya, Nyasar nggak Mas Wawan? enggak, Aman ya? saya orang Jogja asli jadi Iya. hafal gitu ya. Kalaupun mau lewat gang-gang pun tahu Mas Wawan. Iya, bisa Saking. muter-muter kota tanpa helm bisa saya. Oh iya iya, benar-benar. Itu pencapaian loh itu. Bercanda bercanda. Bercanda bercanda. Tetap pakai helm, hei Anda ya. Ya, itu namanya privilege orang asli Jogja Enggak, ya. maksudnya bisa lewat gang-gang kampung Iya itu. Bukan di jalan betul. raya. Kalau di jalan raya tetap Tidak. harus mematuhi aturan Betul lalu betul. lintas. Nanti off air kasih tahu tetap Mas. Pengen tahu. Canda Smart Listeners ya. Jadi saya bareng sama Mas Awan, kita mau bahas. Nah, ini menarik karena topiknya kalau dari judul sepertinya jadi bahasan yang ya cukup cukup punya bobot, maksudnya dalam artian berat gitu, tapi sepertinya nanti kita akan diskusi dengan mencoba untuk lebih sederhana begitu. Nah, informasi publik tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Nah, kita mau bahas, Smart Listeners, Anda yang ingin bergabung silahkan melalui WhatsApp di 0815689684 kali. Melalui WhatsApp kami, Anda bisa chat kami, Anda bisa voice note kami, silahkan kirimkan. Kalau Anda pengen suaranya didengarkan oleh Smart Listeners yang lain, boleh kirimkan pertanyaan atau opini Anda atau pendapat Anda. Sanggahan juga mungkin, silahkan melalui voice note yang bisa kami putarkan langsung di perbincangan selama 1 jam ini. Anda juga bisa bergabung di Twitter dan juga Facebook kami di Smart FM Jogja. Selain kemudian di 102,1, Anda juga bisa dengarkan kami via streaming di bit.ly/smartfm Yogyakarta. bit.ly/smartfm Yogyakarta. Baik, saya ke Mas Wawan di perbincangan pagi hari ini. Saya mau mengawalinya di satu pertanyaan yang sederhana, Mas Wawan. Ya, mana? Gimana ya? Jalannya mana aja Mas? Bukan, bercanda.
Jadi informasi publik, tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Nah, Mas Wawan ini koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul, Mas Wawan, ya. eee, bagaimana kemudian konteks dari apa ya, job desk-nya Mas Wawan terhadap, eee, peristiwa pemilu kemarin dalam artian, pelaksanaannya, terus Mhm, kemudian, kemarin sudah selesai pencoblosan di 14 Februari, iya. terus kemudian nah teman-teman dari Komisi Informasi Daerah DIY itu di part yang mana kemudian terlibat dalam proses pemilu ini, Mas? Iya, Saya mulai heeh, dari situ dulu. oke. Jadi Komisi Informasi Daerah itu kan, ketugasannya itu Ya, 2 ya. Satu, menyelesaikan sengketa informasi publik dan oke. yang kedua melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik yang ada di DIY ini. Mhm mhm. Ya jadi, eee, core business kita itu sesungguhnya adalah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Jadi Oke. bukan tahapan pemilunya ya, Mhm bukan mhm mhm. tahapan pemilu. Kalau tahapan pemilu ada di, domainnya ada di penyelenggara pemilu, Betul, KPU, iya. Bawaslu, DKPP gitu. Mhm. Tapi yang menjadi concern, bagi kami adalah, bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara akuntabel Oke. ya, eee, untuk menuju ke arah akuntabilitas, pemilu itu tentu salah satu poin pentingnya adalah memberikan kesempatan kepada publik untuk Mhm. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. Dan untuk bisa melakukan partisipasi publik, tentu publik membutuhkan informasi, Iya, betul. publik membutuhkan data, Mhm. ya, agar kemudian, bisa turut serta dalam berpartisipasi. Kalau kemudian berpartisipasi tanpa di-backup dengan data, dengan, informasi yang cukup, Mhm. tentu apa, tidak apa ya, kurang kurang begitu menurut kami ya, menurut saya, tentu, kurang begitu memberikan efek yang, eee, Signifikan. ya signifikan Oke oke. terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu Mhm itu. mhm mhm. Ya ketika misalnya saat ini kan tahapan sudah masuk tahapan rekapitulasi atau Betul. kemarin misalnya, Mhm. kemarin pada waktu proses pemungutan suara pada tanggal 14 Februari Mhm mhm. ya, 14 Februari kemarin. Itu ada beberapa bagian yang oleh penyelenggara pemilu itu harus ada informasi publik yang disediakan di TPS. Iya. Misalnya informasi publik terkait dengan daftar calon tetap, itu kan Mhm. informasi yang harus disampaikan, Iya, harus ada harus ya. ditempel Mhm misalnya, mhm. ditempel di TPS. Ada daftar calon, ada daftar pasangan calon, ya baik DCT di, DPRD kabupaten, provinsi, DPR RI maupun DPD maupun paslon itu harus ditempel. Kemudian ada salinan daftar pemilih Iya. tetap maupun daftar pemilih tambahan. Itu informasi-informasi publik yang memang harus disiapkan, disediakan oleh penyelenggara pemilu, Pemilu. Mhm. agar publik di TPS tersebut bisa Mhm. melihat berapa atau pemilih yang terdaftar di TPS tersebut Mhm. dan kemudian berapa, atau siapa saja calon yang akan dipilih. Kenapa penting jumlah pemilih, itu perlu disampaikan kepada Mhm. publik, karena tahu di setiap TPS misalnya maksimal kan 300, Iya. di TPS A misalnya itu pemilihnya 250. Konsekuensi dari tahu bahwa publik tahu pemilihnya 250, maka nanti yang akan menggunakan hak pilih maksimal 250, Oke, ya kan? betul. Iya. Kalau misalnya pemilihnya lebih dari 250 misalnya, itu harus diketahui apakah ada pemilih tambahan atau tidak, dan pemilih tambahan itu juga harus dipublikasikan sehingga publik tahu. Mhm. Mhm. Nah, kenapa kemudian itu penting? Supaya publik turut serta dalam pengawasan, turut serta dalam mengontrol jalannya pemungutan suara. Jangan sampai kemudian ini pemilihnya hanya 250 tapi Mhm. nanti hasilnya lebih dari dua ratus lima 250, ada puluh 300 loh, Oh iya, pemilihnya saja 250 kenapa betul. coblosannya surat suaranya jadi 300, nah tanpa ada pemilih tambahan. Hal-hal yang sesungguhnya sudah berulang, sudah, menjadi bagian dari proses pemilu, namun saya Mhm. kira di part ini, Mhm. itu publik belum belum memperhatikan. Mhm mhm. Kenapa kemudian penting untuk tahu jumlah pemilih di setiap Iya. TPS? Mhm. Kenapa penting untuk tahu berapa jumlah calon atau siapa saja yang Iya. dicalonkan di dapil tersebut ya? Mhm mhm. Ini kan, sesuatu yang biasa orang, melihat namun Mhm. menurut saya kurang kurang begitu Iya. mendalami, Nggak kenapa itu concern penting? ya? Ya, Iya kenapa itu betul. penting? Padahal itu penting karena Iya iya. kita kalau tahu jumlah pemilih di satu TPS, berarti kita akan tahu kalau ada, eee,
yang sekarang kan isunya kecurangan misalnya, Mhm, itu akan mudah terdeteksi. mhm, Kenapa yang hadir 240 tapi surat suaranya mhm. hasilnya penjumlahnya misalnya bisa sampai 300, Iya, itu kan nggak oke, mungkin. Itu oke. hal-hal sederhana yang apa, itu menjadi menjadi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya ke depan ini ada proses partisipasi. Mhm, Jadi masyarakat itu tidak hanya kemudian datang menggunakan hak pilih, namun mhm. juga turut mengawal proses ini agar tadi ketika proses pemilu itu dikawal oleh banyak pihak, Iya, ya harapan kita prosesnya akan lebih transparan mhm, dan akuntabilitasnya bisa terjaga. Kira-kira seperti itu Mas, gambaran dari iya. kenapa kemudian KID Komisi Informasi itu kami juga beberapa kali mengupayakan ya, agar masyarakat ya menjadi lebih aware lagi terkait Mhm, dengan keterbukaan informasi publik di setiap tahapan pemilu mhm, itu. mhm, mhm. Kira-kira seperti itu Mas Victor. Oke, Mas Wawan berarti Ya, kalau keterbukaan informasi publik, terutama kalau konteksnya misalnya kita batasi ke pemilu gitu ya, ya. itu berarti dekat atau malah mungkin memang tujuannya untuk pengawasan ya, Mas, ya? Atau Ya gimana? ya kalau dari partisipasi sebenarnya. Kalau Oh, arahnya pengawasan partisipasi? ya kalau Oke, pengawasan kan ada domainnya penyelenggara pemilu oke, namanya Bawaslu. heeh, Tapi partisipasi terus serta mengawal proses, I ya see, oke. kan? Jadi kan, banyak pihak ya, Mhm, kalau kita dengar misalnya masyarakat sipil itu kan banyak, mendorong agar publik itu juga berpartisipasi untuk mhm, mengawal, hasil suara itu. Jadi kan ini untuk membangun partisipasi agar, eee, apa ya, pemilu itu menjadi lebih legitimate gitu ya. mhm, 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 Nah, jadi selain tadi, mendorong akuntabilitas prosesnya maupun mhm, hasilnya, tentu harapan kita ketika prosesnya dan hasilnya itu akuntabel, dia akan mendapatkan legitimasi dari publik gitu ya, itu mhm, yang mhm, menjadi mhm. dan salah satu poinnya di situ adalah penting untuk, memberikan ruang bagi publik untuk, mendapatkan informasi agar dia bisa turut serta dalam, proses, apa tadi, pengawalan, Mhm. tahapan pemilu itu. Kalau keterbukaan informasi kaitannya sama pemilu itu berarti hak, Mas, ya? Hak masyarakat ya? Iya, Atau konstitusi bahkan di pasal konstitusi? 28F itu menyebutkan Undang-Undang Dasar, negara kita tahun 1945 menyebutkan bahwa, tiap kita itu memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi, Informasi? untuk Oke. mengembangkan, dirinya gitu Mhm, kan. mhm, Jadi mhm. itu hak konstitusional. Jadi tugas KID itu juga sebenarnya mengawal hak Mmm, konstitusional warga negara mhm, mhm, agar mhm. kemudian ya kalau dia passion-nya terkait dengan kepemiluan juga kan dia Mhm, ik seseorang ingin apa, me eee, ber ber berpartisipasi dalam kepemiluan, dia mhm, ingin mengawal proses pemilu, mhm, tentu penyelenggara pemilu harus menyiapkan informasi yang sudah, mhm, menjadi bagian dari informasi yang, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan untuk mhm. ditampilkan kepada publik. Iya, jadi artinya smart listeners, hak ini dijamin konstitusi, artinya setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan pemilu, begitu. Ya, Prosesnya, kemudian, hasil. hasilnya, Iya, tadi untuk hal-hal yang dalam tanda kutip "kecil" seperti tahu kalau di TPS-nya itu ada berapa DPT, misalnya mhm, kayak gitu. Terus kemudian dikawal kalaupun ada, misalnya lebih suara DPTB iya istilahnya DPTB misalnya ya, iya, itu berapa begitu sehingga surat-suara semua yang terkumpul berapa. Jadi ini apa ya, mungkin cocok kalau disebutnya ini ya, proses pendewasaan politik, alah nah, gitu ya. Ya masing-masing warga gitu, kadang ada yang, oh aware banget, tapi kadang ya iya, wis pokoke teko nyoblos gitu, heeh, atau kemudian ya itu macam-macam, itu warna-warna demokrasi kita. Tapi setidaknya kan, negara sebagai penyelenggara sudah apa ya, diwajibkan konstitusi bahkan tadi mengutip, pernyataannya Mas Wawan, ini merupakan hak konstitusi konstitusional. dan itu harus terus dikawal. Oke, kita mau break dulu. Nanti saya mau lebih dalam lagi terkait Oke, dengan pertanyaan kita soal informasi publik tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Jadi ini sedang berjalan proses rekapitulasinya sampai nanti ke penetapan hasil. Nah, itu apa yang kemudian bisa dilakukan juga baik dari teman-teman KID maupun masyarakat. Nanti kita bisa bahas juga. Wah, ini banyak juga nih yang udah mulai rame di sosmed kan, maksudnya you know lah. Oke, nanti kita bahas, di 102,1 Smart FM Jogja. Anda boleh dan silahkan berpartisipasi bersama dengan kami.
di 0815689644 kali, atau Anda bisa telepon kami juga di 0274 557760. Sekali lagi 0274 557760. Kami kembali setelah komersial break berikut ini. Beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan dari beberapa penggiat Mitra Wacana dan volunteer. Kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi pemantik apa sih gambar-gambar yang ada di Mitra Wacana. Ini menggambarkan semacam banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, tidak mampu untuk berbicara, tidak tahu caranya untuk speak up. Ini yang sebelah sini gitu. Ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan bisa bekerja di luar rumah, di pabrik, bekerja di lembaga, bekerja di pemerintahan, mungkin di politik, boleh silahkan. Sedangkan laki-laki juga bisa membantu di sektor domestik, memasak, mencuci, menyapu, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Gambar yang dibuat Mara volunteer ini motivasi kita bisa melakukannya. Artinya berharap semua perempuan ini juga berdaya gitu, mampu yang Smart Listeners, kembali saya bersama dengan Mas Wawan di siang hari ini dalam talk show Mitra Wacana. Beliau dari bidang penyelesaian sengketa informasi, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini walaupun kemudian saya sering berhubungan dengan yang namanya informasi dan komunikasi, saya sebenarnya pengen ngulik banyak nih. Kayak misalnya kata penyelesaian sengketa informasi itu batasannya apa, Mas? Jadi informasi itu bisa disengketakan Bisa. gitu ya? Iya. Jadi Contoh kalau dong, Mas, sederhana. kalau misalnya Victo Heeh. ingin mendapatkan informasi dan kemudian mengakses informasi ke salah satu badan Institusi publik misalnya gitu. ya. Heeh. Dan kemudian kan ada kewajiban PPID untuk memberikan. Oke. Kalau belum bisa memberikan, harus memberikan respon dulu. Oke. Kalau responnya sesuai dengan ketentuan kan 14/7 gitu kan. Ya, Nah, 14/7. setelah melewati batas 14 hari 7 hari itu kemudian tidak direspon lagi, Anda kemudian bisa mengajukan sengketa Oh. agar informasi yang tadi diminta itu bisa didapatkan. Oke. Oh. Jadi Smart Listeners, hak atas akses informasi publik tuh begitu dijamin ya. Artinya bahkan itu bisa disengketakan. Bisa ya? disengketakan. Dan Jadi di pengadilan ya? di KID. Jadi kami itu Oke. selaku ada majelis komisionernya Aha. yang nanti akan menyidangkan. Jadi memang Oke. seperti kuasi pengadilan. Jadi seperti di pengadilan itu ada majelis komisionernya, Oke, ada oke. termohonnya, ada pemohonnya. Oke. Ya, kemudian nanti akan kita sidangkan, kita melalui adjudikasi non litigasi tadi, diawali dengan mediasi gitu. Mm-mm. Jadi kalau nanti ternyata misalnya kan ada 3 kategori informasi itu. Oke. Kategori yang harus diumumkan serta-merta, berkala, dan setiap saat. Mm-mm. Dan kemudian ada satu lagi jenis atau kategori informasi yang dikecualikan. Jadi tidak bisa kemudian diakses ya, karena dikecualikan tadi. Tapi yang 3 ini bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau kemudian ternyata harusnya itu masuk kategori 3 kategori yang tadi serta-merta, kemudian informasi yang berkala dan tersedia setiap saat, itu tidak bisa diakses, nah bisa disengketakan ke Komisi Informasi, mengajukan proses permohonan sengketa. Kemudian nanti kita akan mengundang para pihak. Oke. Pemohonnya kita undang, termohonnya kita undang di dalam suatu forum majelis komisioner seperti di persidangan itu. Dan kemudian kita seperti persidangan itu. Itu nanti kemudian hasilnya apa, Mas? Rekomendasi kah, sanksi kah, atau apa? Kalau misalnya hasilnya selesai, misalnya bisa kemudian misalnya terbukti melanggar misalnya. bukan melanggar, jadi Gimana tuh? produknya dalam
misalnya damai. Oke. Yang pertama Ah, damai, mediasi kemudian damai. Damai itu hmm, artinya, yang harus memberikan informasi itu kemudian memberikan informasi, oke. ya. Hmm, Sehingga tadi yang diminta informasi tentang apa diberikan. hmm, Kemudian ada putusan hmm, putusan majelis komisioner. Putusan itu kemudian menilai apakah ini informasi yang diminta itu bisa diakses oleh yang bersangkutan atau tidak. Kalau bisa kemudian putusannya ya mengabulkan permohonan. Ketika mengabulkan permohonan dan itu berkekuatan hukum, hmm, artinya, si termohon, badan publik tadi itu ya. harus memberikan informasi kepada pemohon, Hmm, 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 seperti hmm, itu. hmm, hmm, hmm. Dan di DIY ini rata-rata sengketa informasinya itu terkait dengan pertanahan. Oh, jadi Oh, dokumen-dokumen oke. pertanahan itu yang kemudian ingin diakses oleh ahli waris Hmm, ya, hmm, kemudian hmm. mengajukan, permohonan dan harus melalui proses sengketa itu Oh, itu ke KID ya? ke KID, Oh, oke Komisi oke oke Informasi. oke. Ada yang lain, Hmm, hmm, tapi hmm, rata-rata memang kalau untuk, kasus yang kita terima selama ini memang hmm, terkait dengan pertanahan. hmm, hmm, Terkait dengan pemilu sebenarnya ruang untuk itu juga dibuka, hmm, hmm, namun hmm, hmm. sampai sejauh ini memang belum ada yang Ya. apa, mengajukan sengketa di KID. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. kepentingan KID itu menjadi sangat, signifikan Hmm, hmm, karena hmm, hmm. seandainya peserta pemilu atau masyarakat ingin mengakses informasi dan kemudian tidak dilayani oleh Ya. KPU, itu kemudian bisa mengajukan sengketa ke KID Hmm, hmm, terkait dengan hmm. informasi pemilu. Oke, dari penjelasan Mas Wawan kita tahu bagaimana kemudian, ranahnya juga ya teman-teman untuk kemudian misalnya merasa atau ada di beberapa hal, kok sebenarnya ini informasi publik yang bisa disampaikan, ke publik tapi kemudian dapat apa ya, sulit untuk mendapat aksesnya Nah, begitu, nanti bisa berkonsultasi dengan kemarin pada teman-teman waktu KID debat juga. pilpres itu kan juga menarik itu muncul kan Hmm, ada kemudian, ya saya tidak tidak ya contoh lah ya inilah ya, contoh ya heeh. ini ya, ada yang menyebutkan ini data ini tidak bisa diakses, ini kan rahasia negara. Iya Nah, itu betul. kan sebenarnya kan untuk Oh, sampai ke kesimpulan bahwa data ini adalah rahasia negara atau tidak, itu mmm, harus melalui proses uji konsekuensi. betul betul, mhm, Jadi tidak serta-merta sekarang, badan publik kemudian, "Kamu nggak boleh mengakses ini mhm, adalah rahasia kami," ya nggak mhm. bisa seperti itu. Ada Ada apanya Mas, mekanismenya ya? mekanismenya kalau memang Oh, itu dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan memang harus ada uji konsekuensinya terlebih dahulu, mhm kemudian mhm, dituangkan di dalam keputusan. mhm, Uji konsekuensi kan ada tahapan-tahapannya mhm itu ya. mhm mhm mhm. Tidak bisa kemudian alasan menolak memberikan Karena informasi karena rahasia ya? rahasia itu Oh, tidak oke oke tidak oke oke. bisa seperti Iya, waktu dulu karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. mhm mhm. Wow, menarik ya. Oke, saya mau lanjut. Nah, Mas, itu tadi sekitar kemudian, soal informasi keterbukaan informasi publik yang kemudian jadi ranah teman-teman KID juga. Nah, saya mau masuk ke pemilu sekarang Oke. konteksnya, Mas. Ada banyak kemudian, kaitannya sama informasi. Ini kalau di Twitter ya, sekarang namanya X lah. Itu tuh memang paling cepat merespon soal kayak kebijakan publik kayak gitu, Ya. terus kemudian, banyak yang berkomentar kaitannya dengan keterbukaan informasi begitu. Saya mau lihat dari kacamata, Mas Wawan dulu deh, setelah atau pasca pencoblosan, kondisinya teman-teman KID melihatnya seperti apa? Kaitannya sama masyarakat yang sekarang melek informasi juga ya, kalau Mhm. dibilang responnya juga cukup cepat loh. Iya iya. Ini kok gini gitu misalnya. Gimana kacamata Mas Wawan Iya, fenomenanya? jadi apa, media sosial itu menjadi saluran yang cukup efektif untuk mengeluarkan apa ya, isi pikiran maupun Iya, isi hati itu ya. maupun Jadi unek-unek ya. isi hati, isi pikiran Iya iya tadi ya. betul. Iya, kalau melihat sesuatu yang dirasa memang agak apa ya, tidak sesuai dengan Mmm, ekspektasinya atau apa, mungkin kemudian dia menyampaikan ya, memang, kalau kita lihat ya, penyelenggara pemilu itu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada publik terkait dengan hasil pemilu gitu ya, di hasil pemilu. Hasil pemilu, eee,
Dan di regulasi sebenarnya ada 2 mekanisme yang saya pahami ya, eee, pemberitahuan atau penyampaian informasi itu melalui cara-cara yang konvensional manual. Jadi, berita acara Oh iya betul, diumumkan, heeh, ditempel di setiap betul TPS gitu ya. betul, Kemudian di kelurahan, di PPS itu juga ditempel mhm, ya. iya, Kemudian nanti ada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, di PPK, di tingkat KPU kabupaten kota, di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional nanti. mhm, Itu kan mekanisme konvensional yang diatur dalam regulasi. Dan kemudian ada mekanisme, eee, apa yang, sifatnya, mencoba untuk lebih masif dan transparan gitu ya, menggunakan sistem informasi ya, aplikasi. mhm, Nah, sekarang kan yang digunakan oleh KPU itu kan Sirekap. Sirekap Ya, betul, Sirekap itu sebagai alat bantu untuk mempublikasikan hasil pemilu ya. mhm, Nah, harapannya yang dipublikasikan yang manual tadi itu seharusnya sama dengan yang dipublikasikan di di sistem digital, informasi yang mhm, digital tadi. betul, Tapi kelihatannya publik melihat ya, bahwa apa yang ditampilkan secara manual tadi itu tidak sama dengan yang mhm, ditampilkan di digitalnya. mhm mhm, Angka-angkanya itu banyak yang berbeda. Sehingga ini kan kemudian memunculkan banyak apa ya, asumsi-asumsi liar ya. Dan saya kira memang, penyelenggara pemilu harus, menaruh perhatian yang serius terkait dengan hal mhm ini ya. mhm mhm, Tadi saya sampaikan ini kan terkait dengan persoalan legitimasi juga iya, ya. Meskipun mungkin hasilnya nanti dinyatakan sah ya, namun mhm, terkait dengan, legitimasi, legitimasinya itu menjadi lebih apa ya, menjadi apa, soal orang gitu mhm ya. mhm mhm, Nah ini yang saya kira juga harus dirawat oleh penyelenggara pemilu bahwa ini menjadi poin yang penting gitu ya, terkait legitimasi tadi. mhm, Dan sampai kemudian alat bantu yang tadi seharusnya itu untuk mempermudah kerja-kerja penyelenggaraan, mempermudah kerja-kerja, publikasi ya, mhm mhm, rekap dan publikasi, namun malah kemudian menjadi persoalan tersendiri. Ini yang saya kira, penyelenggara pemilu harus harus sungguh-sungguh untuk mhm mhm menyelesaikan, mhm, beberapa persoalan yang oleh masyarakat sipil juga dicermati, mhm mhm gitu. mhm. Oke, Kak Ide juga mengawal soal itu nggak Mas? Ya saya kira kami ya karena kewenangan yang Mhm terbatas ya tentu, selama pemilu ini kami menyampaikan ya mhm kepada KPU dan Bawaslu, kita sudah audiensi ke KPU, ke Bawaslu mhm ya, mhm bahkan juga pernah mengundang pihak kepolisian juga ya terkait dengan keterbukaan informasi publik pemilu, mhm tahapan kampanye dan sebagainya. Nah tentu, eee, peran kita itu sebatas itu karena mhm di sisi lain nanti kami itu akan menerima, kalau ada pihak yang kemudian mhm mempersoalkan ini mhm ke KID. Persoalkan dalam artian, apa, eee, mengajukan permohonan untuk sengketa informasi tadi. mhm mhm Jadi mhm kan mhm. tentu, apa, kita harus balance di KID ini untuk mengawal, kewenangan yang satu dan kewenangan yang kedua tadi. Kewenangan Mhm, yang satu adalah penyelesaian sengketa betul. informasi, kemudian yang kedua monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, badan publik tadi, Mhm mhm mhm. gitu. Oke, kita break dulu. Ah, biar adem dulu. Nanti kita kembali lagi. Tapi Iya, Mas, saya dapat banyak dari Mas Awan nih. agak berat ini ya? Enggak, saya lebih termotivasi jadi komisioner KID. Wah, Anda Mas, maaf, nama apa? nggak apa-apa gitu. Oke, Gantian saya jadi penyiar nanti. oke, jangan Mas. Jangan jangan jangan. Jangan. Udah saya penyiar aja lah. Terus nggak jadi loh tiba-tiba. Baik, itu tadi kewenangan dari teman-teman KID juga dan bagaimana melihat proses rekapitulasi sekarang yang sedang berjalan sampai besok di bulan Maret kalau saya nggak salah tanggal 21 ya kalau Iya, nggak salah iya. selesainya atau tanggal 20 konfirmasi dan boleh kalau misalnya mau membetulkan pernyataan saya agak lupa Maret pokoknya di tanggal 20 atau 21. Nah, selama masa itu kemudian masyarakat juga punya peran penting untuk, memantau juga hasil rekapitulasi serta, penetapannya besok begitu. Dan ini juga penting untuk kemudian memperhatikan sekali lagi di segmen satu tadi sudah di-highlight bahwa hak atas keterbukaan informasi
menjadi penting dan dijamin oleh undang-undang untuk setiap warga negara. Dan teman-teman dari KID juga siap mengawal jika kemudian ada sengketa informasi dan juga monitoring dan evaluasi. Kita break Smart Listeners. Nanti di segmen selanjutnya kami masih akan bahas di 102,1 Smart FM Jogja bersama dengan Mitra Wacana dan juga Mas Wawan yang bersama dengan kita di pagi hari ini atau di siang hari ini dari Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Loh, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Smart Listeners, kembali di 102,1 Smart FM Jogja. Saya masih bersama dengan Mas Wawan Budianto, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, informasi publik, tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Tadi di segmen 1 dan 2 kita sudah mengulik cukup banyak soal bagaimana peran KID juga, peran masyarakat juga, kemudian bagaimana mekanisme bila terjadi misalnya sengketa informasi, tadi tahapannya ada sempat dijelaskan juga sama Mas Wawan soal adanya ya layaknya persidangan juga begitu, ada termohon, ada pemohon, kemudian ada hasilnya juga begitu nanti yang akan dikeluarkan, dan juga bagaimana selama tahapan rekapitulasi dan nantinya akan penetapan semua sama-sama bekerja selain sebagai penyelenggara pemilu menghitung atau merekap suaranya, masyarakat dan juga instansi yang mungkin menaruh perhatian khusus ke pemilu juga ikut terlibat. Mas, saya mau bahas sedikit dok, peran masyarakat itu kan banyak ya, maksudnya dalam artian secara individu, terus kemudian individu warga negara masing-masing, terus kemudian secara komunal mungkin kelompok masyarakat, LSM, pemerhati, NGO dan lain-lain. Tapi terus saya mau soroti juga soal media dong Mas, media massa dong. Nah itu gimana perannya soal keterbukaan informasi kaitannya sama pemilu juga? Ini juga dijamin nggak sama undang-undang juga gitu. Kan misalnya saya kan bergerak juga di bidang informasi dan media massa. Ya saya kira ruang untuk berpartisipasi itu dibuka ya. KPU kan ada kegiatan sosialisasi. Betul. Itu kan di situ ruang untuk publik
terlibat secara aktif ya. Jadi turut serta dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi dalam, tahapan pemilu gitu. Itu kan ruangnya dibuka, bahkan di peraturan KPU tentang sosialisasi kan dibuka Iya, tentang iya. itu. Kemudian quick count itu kan sebenarnya juga bagian Oh dari iya, partisipasi kan. betul betul, heeh. Quick count itu survei dan hitung cepat itu kan bagian dari partisipasi. Tapi ada ketentuannya tentu saja ya. Mhm, Quick count itu tidak bisa ditampilkan sebelum hari pemungutan suara gitu kan, atau betul. setelah selesai pemungutan suara. Mhm, Itu bentuk-bentuk partisipasi, publik yang disediakan di dalam atau di ruang, proses pemilu ini. Dan saya kira media di situ ya. Jadi turut serta dalam memberitakan, mensosialisasikan, mengedukasi, agar masyarakat kemarin itu menggunakan hak pilihnya secara baik gitu ya, mhm, secara bertanggung jawab gitu kan, tidak mhm. hanya sekedar nyoblos namun, Iya, ada literasi di situ bahwa kemudian ini pilihan saya akan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Itu kan sudah mhm, ada tingkatan yang lebih, lebih, edukatif lagi ya, bahwa mhm, kemudian menggunakan hak pilihnya secara baik dan bertanggung jawab. Itulah mhm, peran-peran media gitu ya. Dan saya kira ini masih ada kesempatan, ada ruang, mhm, dalam proses, tahap, rekapitulasi ini bahwa ya semua harus harus memperhatikan, harus berpartisipasi karena ternyata, eee, hal yang ideal yang sudah direncanakan ini belum belum bisa berjalan dengan baik iya, ya, publik ingin mendapatkan informasi. Ya mungkin kalau yang paling berkepentingan misalnya saya menjadi kontestan, menjadi mhm, peserta gitu kan, mhm. itu kan juga menjadi harap-harap cemas, "Loh ini kemarin saya ngitung sendiri suara saya sudah mencapai ini, tapi kenapa kemudian, Belum gitu belum ya? misalnya. Kapan ini Iya saya iya iya. kemudian apakah saya sudah nanti akan menjadi calon yang terpilih misalnya?" Mhm, mhm. Ini kan juga menjadi tanda tanya gitu kan. Ini kan kepentingan untuk publikasi agar lebih cepat diterima oleh masyarakat. Kenapa kenapa informasi yang cepat itu, menurut saya penting, karena dengan informasi yang cepat itu harapannya proses rekonsiliasinya juga akan cepat nanti. Itu kan Oh, menurut iya saya iya iya. dibalik kemudian ada spirit untuk segera menginformasikan kepada publik, Heeh. itu agar segera ada proses Oh iya ya. rekonsiliasi juga ya. Jadi Mhm, rekonsiliasi publiknya itu masyarakat sudah semakin lebih mudah menerima dan kemudian ya sudah mhm, kembali mhm, mhm, seperti aktivitas semula gitu. Ini kan mhm, proses 5 tahunan yang memang harus terjadi gitu kan. mhm, mhm, mhm. Jangan sampai kemudian proses 5 tahun itu menghancurkan sendi-sendi persatuan, Dan keluarga. bangsa. Bahkan ada keluarga itu kita baca itu ya, karena beda pilihan itu seorang suami menganiaya istrinya atau anak yang dicoret dari Betul betul, dari kakak loh. Astaga. kayak gitu ini kan. Iya iya Ya iya iya. harapannya ya namun yang menjadi catatan ini tadi, publikasinya kenapa belum sesuai dengan apa yang Mhm. sesungguhnya. Ini yang, lag-nya kan di sini. Mhm, mhm, Terjadi mhm, mhm. Oke, Mas Wawan, misal gitu ya, mmm, kita berharap semuanya lancar dan baik-baik saja. Sampai kemudian, ada begitu yang mengajukan sengketa soal informasi, keterbukaan informasi publik ke KID kaitannya dengan pemilu. Itu tahapannya sama nggak Mas? Kayak misalnya publik melaporkan, dengan sengketa informasi di bidang yang lain, kayak misalnya tanah tadi gitu? sama Atau sebenarnya tahapannya sama? sama. Apa yang perlu disiapkan, Mas? Misalnya Ya saya menemukan mhm, sesuatu lah katakanlah seperti itu, terus kemudian, what bukan should I do? menemukan tapi Apa, Mas? menginginkan. Menginginkan, oh Iya iya sorry, beda, ya. menginginkan, betul betul. Kalau menemukan sesuatu itu lapornya ke pengawas pemilu. Bawaslu, betul, iya Nah, iya iya. menemukan sesuatu. Tapi kalau Iya, menginginkan mhm, sesuatu dalam hal informasi heeh heeh. pemilu, Kok tidak dapat tidak saya gitu misalnya? nah Heeh, itu baru kemudian menyengketakan ke komisi informasi. heeh Jadi heeh. tinggal, bisa melalui permohonan secara online ya, ada Oh oke, di website kita bisa mengisi permohonan informasi, oke oke. sengketa informasi melalui online. Ada formnya gitu, Ada Mas? formnya, nanti Oh, klik saja di website, KID KID, DIY, nanti ada salah satu fitur untuk namanya, PSI, oke. bukan bukan nama partai ya, Iya PSI itu bukan. singkatannya,
persediaan sengketa informasi, Oh, penyelesaian oke. sengketa informasi gitu ya. Penyelesaian sengketa Nah, itu. informasi, oke. Nanti diklik kemudian ada form yang kemudian diisi oleh pemohon gitu ya. Mhm mhm. Tapi memang harus diikuti dengan proses yang sifatnya konvensional, Oke. ada dokumen atau berkas-berkas yang harus dilampirkan gitu ya. Misalnya fotokopi KTP, harus ada tanda tangannya juga. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa informasi tadi. Mhm mhm. Sebenarnya mudah, sederhana, Mhm. karena juga prinsip kami di KID itu eee, penyelesaian sengketa informasi dengan cara yang sederhana, Mhm. meskipun ada proses persidangan, Mhm mhm. adjudikasi tadi, tapi persidangan yang sederhana, eee, tidak berbiaya ya, Oh, tidak oke. tidak berbiaya, Mhm mhm. dan kita berupaya agar prosesnya bisa cepat. Memang di dalam undang-undang menyebutkan, batasnya 100 hari Mmm, sejak permohonan diregister sampai, atau sejak dimulai proses ya, mhm. sidang pertama sampai 100 hari kerja nanti harus sudah selesai, harus sudah putus gitu. Tapi kita berupaya ya seefektif, seefisien mungkin agar, sidang-sidang di dalam, majelis komisioner Mhm. adjudikasi di KID itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Oke. Mmm, Kalau sejauh ini Mas, ini pandangannya aku tarik ke Gimana? Jogja dulu deh, Mmm, ke DIY gitu khususnya. Masyarakat awareness-nya soal keterbukaan publik gimana Mas? Informasi publik, sorry, keterbukaan informasi publik. iya, Bisa diukur nggak? di yang selama ini kita ukur baru, badan publiknya Badan publik, oke. badan Gimana tuh? publiknya. Mhm, so far, Jadi sejauh ini? ada kriteria Mhm ada kriteria yang dibuat oleh Komisi Informasi mhm sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana badan publik itu masuk dalam kategori sudah informatif atau belum. mhm mhm. Jadi ada standarnya, Ada ukurannya? ada ukurannya, Mmm, misalnya, ada webnya seperti apa, mhm. kemudian bentuk layanannya seperti Seperti apa? apa, Oh, oke. kemudian ya ada kriterianya, Mhm mhm. ada instrumen yang kita buat dan kemudian instrumen itu kita gunakan untuk menilai badan Mhm publik, mhm. ya. Kalau badan publik itu, sesuai dengan kriteria yang dibuat, maka dia akan masuk dalam kategori informatif gitu. Mhm Tapi mhm. kalau belum mencapai standar angka 90 ya, itu belum informatif gitu. Mhm mhm Jadi mhm mhm. itu yang kita gunakan untuk mengukur apakah badan publik itu sudah informatif atau belum. Kalau untuk masyarakat secara luas memang kami belum Mmm. belum pernah melakukan semacam ya pernah sekali, namun kan belum bisa mewakili Mhm mhm. populasi ya. Jadi Oke. belum bisa mewakili populasi apakah kemudian masyarakat Jogja itu sudah cukup sudah memahami keterbukaan informasi publik atau belum ya. Mhm Yang mhm. bisa kita ukur Badan ya? selama ini badan publiknya. Mhm mhm Jadi mhm. badan publik di DIY ini apakah sudah informatif atau belum? Mhm mhm. Sudah menyediakan informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau belum? Memberikan layanan apakah sudah Mhm. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum? Mhm mhm. Itu kan ada standar kriterianya yang kita Mhm gunakan jadi instrumen penilaian tadi. mhm. Ada nggak gitu Mas Wawan yang Mhm. misalnya nggak terpenuhi gitu? Maksudnya dalam artian kita nggak nyebut perusahaannya, tapi ada poin yang misalnya Masih banyak oh, oke. masih banyak. Apa biasanya yang sulit Mas? Atau apa yang biasanya tidak terpenuhi? Eee, ya kalau hasil Monef 2023 Iya kemarin kan iya. baru sekian, lupa nggih Iya detailnya, iya iya, tapi heeh. yang informatif itu baru sedikit Oh, oke. ya, yang belum informatif dengan berbagai kategori Heeh. lebih banyak dan sangat variatif. Jadi variatif ya, bisa terkait dengan komitmen Oh, oke. pimpinan, terkait dengan supporting, eee, pendanaan, Oh, oke. ya kan, Oke. kemudian terkait dengan SDM, Oh. Oh, ya, SDM juga ya? SDM di badan publik Heeh tersebut heeh ya. heeh. Eee, ini kan kewajiban badan publik itu kan membentuk PPID, Mhm. ya, yang untuk melayani informasi itu Mhm ya. mhm. Nah, apakah kemudian ini kan terkait dengan SDM tadi ya. Jadi, Betul betul. apakah sudah ada dan kemudian sudah ada strukturnya Mhm dan mhm. bagaimana SOP pelayanannya dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga
yang kemarin masih kita lihat, kita ukur itu secara fisik. Apakah misalnya orang datang Mhm. itu bisa langsung ketika mau meminta informasi bisa langsung dilayani atau harus berjenjang-jenjang. Misalnya masuk Oh, ke sebuah kantor misalnya, iya. harus ketemu satpam dulu, setelah ketemu satpam harus menunggu dulu, harus ini, harus misalnya itu kan harus Itu jadi ukuran juga ya, jadi Mas? ukuran. Oh. Apa kemudian misalnya iyalah ketemu satpam untuk Kulon Nuwun misalnya, Iya, tapi iya, iya. kemudian diarahkan kemana ya, Heeh. diarahkan ke PPID misalnya, Heeh. itu kan ada ukurannya, berarti ini sudah cukup bagus gitu ya proses. Tapi kalau kemudian ketemu dengan satpam, kemudian Ke ruang 2, ruang ini, ruang ruang 2, ini, lantai naik lantai gitu. 4, turun lagi lantai 2, Seperti itu. pulang biasanya kalau saya. Udahlah. Termasuk Oh, website itu website. harus menampilkan daftar informasi publik yang bisa diakses oleh Akses. masyarakat, harus jelas. Nah, daftar informasi publik kan sudah ada kriterianya kan. Mhm, mhm. Ini sebuah badan publik ini harus menampilkan informasi berkala, wujudnya ini saja, apa saja, itu sudah harus detail. Mhm, Dan di mana dia masyarakat bisa mengaksesnya. Ada daftarnya dan ada barangnya gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi Iya. ada daftarnya, dicari nggak ada juga Setelah responnya. diklik 404 not found. Sedih saya kadang-kadang. Coba Mas masuk ke website ini. Oh iya siapa? Iya. Hah, itu si gambar dinosaurus tuh loh, yang lompat-lompat. Itu. Internet Jadi sih. ada daftarnya juga ada barangnya gitu. Betul. Jadi orang ngeklik ya sudah keluar, bisa diakses. Mhm, mhm. Ternyata banyak ya, banyak dalam artian ini menjadi penting juga begitu. Iya, karena kalau dikembalikan ke masyarakat sendiri, Mas Wawan, ketika mendapatkan informasi yang lengkap, jelas dan barangnya ada. Barangnya itu bisa macam-macam ya, tidak berupa website saja. Kalau menurut saya sih kayak misalnya layanannya jelas harus kemana dan terselesaikan. Hmm. Itu seneng loh, Iya. seneng loh Mas. Hmm. Maksudnya karena biasanya kalau ke instansi publik atau kemudian ke badan-badan tertentu yang menyiapkan layanan, ketika customer atau misalnya warga negara lah gitu Hmm. datang, itu kan sudah menyediakan waktu, kadang izin kantor kayak Iya. gitu. Ada gium baru kan ini. Data atau informasi itu seperti emas ya. Iya, The new setuju. oil. The new oil. The iya, new iya. oil. Data dan informasi itu the new oil. Jadi kalau kemudian masyarakat aware bahwa ini kita ketika mendapatkan data, mendapatkan informasi itu seperti mendapatkan tambang emas, itu saya kira. Oke. Jadi kan bisa dengan data yang dimiliki itu kemudian bisa mengembangkan dirinya kan, bisa ya kalau orang senang nulis tentu dia akan Ya. menjadikan data itu sebagai bahan untuk menulis. Kalau ya riset atau untuk kepentingan yang lain, kepentingan kesehariannya, kepentingan keluarganya dan sebagainya, termasuk tadi misalnya data tanah itu kan juga kepentingan Betul. hak milik itu kan. Jadi data itu the new oil tadi. Iya, iya. Yang perlu diwaspadai adalah kalau ke orang-orang yang menyalahgunakan, nah itu yang Nah, perlu itu kita termasuk waspadai itu banget. juga harus kami juga memiliki komitmen juga terkait dengan perlindungan data Iya, pribadi iya, tadi. betul. Ih, sekarang tuh data. Wah, yang dapat ini tuh bisa dapat akses kemana-mana ya. Oke, kita break. Nanti segmen terakhir kita simpulkan masih bareng sama Mas Wawan. Nanti kita hadir sampai jam 12 siang. Silahkan jika Anda yang punya pertanyaan masih kami buka di 0815689644 melalui WhatsApp. Smart FM, Jogja Spirit. Ini beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan dari beberapa penggiat mitra wacana dan volunteer. Kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi pemantik apa sih gambar-gambar yang ada di mitra wacana. Ini menggambarkan semacam banyak perempuan
di Indonesia yang menjadi korban kekerasan tidak mampu untuk berbicara, tidak tahu caranya untuk speak up. Ini yang sebelah sini gitu. Ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan bisa bekerja di luar rumah, di pabrik, bekerja di lembaga, bekerja di pemerintahan, mungkin di politik, boleh silahkan. Sedangkan laki-laki juga bisa membantu di sektor domestik, memasak, mencuci, menyapu, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Gambar yang dibuat marah, volunteer, ini motivasi kita bisa melakukannya. Artinya berharap semua perempuan ini juga berdaya gitu, mampu. Yang sebelah sini gambar soal keprihatinan Mitra Wacana terhadap lingkungan, terutama hutan kita yang semakin berkurang, ditebangi untuk perkebunan. Krisis agraria ini di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan ataupun di daerah lainnya. Baik, Smart Listeners, di 5 menit terakhir kebersamaan kita, ini malah baru pada masuk pertanyaannya. Ya, apa-apa. Kalau kita mungkin jawab singkat-singkat ya, Mas. Ya. Iya, ini mungkin jadi pertanyaan yang mungkin agak ya kita bacakan saja. Ada Mas atau Mbak ini mungkin ya, Mbak Andin di Jalan Magelang. Kak, saya tanya dong, Gen Z nih, Wah. pengen tahu bagaimana sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum. Oke, jadi perlu saya sedikit luruskan, saya bersama Mas Wawan dari Komisi Informasi Daerah. Nah, tapi mungkin bisa ditanggapi, Mas. Ini apa ya? Dari tadi kita mungkin juga salah satunya ada mungkin agak bias soal pengawasan ya, gitu. Gimana, Mas Wawan? Iya. Terima kasih Mbak Andin ya, sudah gabung ya. Mbak Andin ya. Penyelenggara pemilu itu kan ada 3 ya. Betul. KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU menyelenggarakan, Bawaslu itu mengawasi, DKPP itu menjaga etika penyelenggara pemilu. Ya. Pemilu itu ketika diselenggarakan oleh KPU, setiap tahapan yang dijalankan itu diawasi oleh pengawas pemilu. Yes. Ya, tentu mereka memiliki SOP yang mereka buat. Ya, ada peraturan Bawaslu. Betul. Ya, jadi Bawaslu itu juga memiliki peraturan sebagai SOP mereka melakukan pengawasan. Gitu ya. Ya, kemudian ada laporan di internal mereka hasil pengawasan, dan kemudian juga saya kira mempublikasikan hasil pengawasan kalau memang ada hasil pengawasan dari proses penyelenggaraan pemilu. Saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh daripada itu ya, karena itu kan domainnya ada di berbeda ya, di pengawas pemilu. Tapi saya kira kalau saya sedikit memahami arah dari pertanyaan itu ya. Saya contohkan misalnya begini, ini kan ini kan juga kemarin saya baca berita Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan. Itu kan saya kira itu bagian dari hasil pengawasan penyelenggara pemilu, pengawasan Bawaslu terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara 14 Februari kemarin. Jadi mereka memiliki SOP, dan kemudian ketika melihat ada pelanggaran ya yang kemudian menyebabkan akurasi, menyebabkan pemilu pemungutan suara di TPS itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi mereka ada SOP-nya dan ada hasilnya, dan publik bisa melihatnya. Nah, oke. Kira gitu. Kalau ingin lebih tahu, saya kira bisa kemudian berkomunikasi ke Bawaslu DIY. Oke. Kira seperti itu, Mas. Baik. Waktu kita tinggal 2 menit terakhir, tapi ada satu pertanyaan mungkin singkat saja, Mas Wawan. Ini dari Pak Gun di Kejayan. Mas Wawan, kalau misalnya kaitannya dengan kebocoran dan penyalahgunaan atau penyebaran informasi pribadi, itu apakah masuk ranah KID juga? Kalau itu tidak, itu pelanggaran pidana itu. Pidana ya. Iya, itu langsung ke pihak kepolisian. Kepolisian. Ya, kepolisian. Nanti kan cyber ya. Bagian cyber. Kalau kami
kalau Anda Mhm. menginginkan informasi dan tidak dilayani, tidak diberikan oleh badan publik, nah itu baru ke KID. Nah itu. Nah itu, Ya, batasannya di situ ya ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda menginginkan atau membutuhkan data yang Anda mintai dari badan publik namun tidak mendapatkan, tentu tadi ada 4 kategorinya ya. 4 ya Mas ya, benar iya ya? iya Yang betul, terakhir yang tadi, dikecualikan tadi. dikecualikan tadi, Mhm. itu Anda bisa ke teman-teman KID, gitu. Mas kantornya di mana Mas? Di kompleks Dinas Kominfo, Oh, DIY, Jalan Brigjen Katamso. Brigjen kan Oh, oh, iya. oke. Lewat terus nggak pernah mampir saya ya? Oh, kapan-kapan nanti mampir, silakan mampir Aduh, ya. oke. Mas Wawan, kita sudah di ujung, perbincangan kita, 1 menit terakhir, harapan dan himbauan dong Mas Wawan untuk kemudian masyarakat bisa dari sudut pandang manapun soal keterbukaan informasi. Ya, informasi itu kan menjadi sesuatu yang sangat penting ya di Iya, era sekarang ini ya. Data dan informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan ada idiom baru tadi, mhm, data is a new oil tadi ya. Sehingga, saya kira setiap kita sekarang ini kan tidak bisa dilepaskan dari data dan informasi. betul, Bahkan nomor NIK kita saja itu bisa menjadi data dan informasi yang krusial gitu ya. Nah, sehingga, penting bagi kita untuk aware, sadar bahwa mhm, kemudian ada informasi yang kita butuhkan dan bisa kita mintakan, bisa kita akses ke badan publik, dan kemudian, kalau tidak terpenuhi maka layanan yang tidak sesuai dengan, ketentuan peraturan perundang-undangan tadi bisa disengketakan di, Komisi Informasi. Termasuk juga terkait dengan proses, tahapan pemilu ini. mmm, Jadi apa, pemilu ini kan menjadi hajat semua warga negara, bukan iya, bukan KPU, Bawaslu, DKPP saja, namun ini hajat bersama. mhm, Dan saya kira publik harus turut serta dalam atau berpartisipasi dalam proses pengawalan hasil pemilu ini. mhm, Karena kan pemilunya, pemungutan suara sudah selesai, tinggal rekapitulasi dan ini butuh pengawalan. iya, Harus diyakinkan kepada semua orang bahwa penyelenggara pemilu, dalam melakukan proses rekapitulasi ini sesuai dengan ketentuan mhm, peraturan perundang-undangan, tidak ada kecurangan. ya, Dan salah satu hal tentu masyarakat memiliki peran untuk turut serta dalam melakukan, pengawalan tadi. mhm, Ya, sehingga informasi publik terkait dengan, tahapan rekapitulasi ini harus disediakan oleh KPU, ya, ya. oke, Bahan-bahan agar publik itu turut serta dalam, proses ini harus disiapkan. mhm, Kalau sekarang sistem informasi yang digunakan adalah Sirekap, maka tentu KPU memiliki kewajiban untuk memperbaiki, iya, Sirekap itu agar kemudian masyarakat itu juga bisa mhm, ikut memantau, ikut, mengawal, penghitungan iya, suara di tingkat rekapitulasi. Saya oke. kira itu Mas Viko dan, Smart Listener. Baik, kita tutup perbincangan saya bersama dengan Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Daerah DIY, Mas Wawan Budianto SAG MSI. Mas Wawan, terima kasih. Iya, sama-sama Semoga Mas bisa Viko. terus melayani teman-teman Iya. begitu ya terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kita tutup Smart Listeners perbincangan bersama dengan Mitra Wacana dalam program atau talk show informasi publik tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Terima kasih. Selamat siang.